Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Gifari Akbar. Saya akan menjelaskan atau ngasih tahu cara memasukkan gambar ke dalam website atau aplikasi. Nah, pertama kita cari SCF, SFC. Nah, terus kita ketik logo SMAN 2 Tangsel. Nah, di situ kan SMA 2 Tangerang Selatan. Kita pencet tuh. Habis itu kita bisa pakai image gitu, terus atau bisa titik-titik juga, tapi nggak usah juga apa-apa. Kita hapus aja nih. Nah, kita sekarang salin ini link logo gambarnya, kita taruh ke website atau ke Chrome. Kita tambahin tab. Nih, gambar kita bakal muncul di dalam sini. Nah, kelihatan kan? Nih, kita juga bisa ngetik atau bisa tambahin teks di dalam gambar itu. Misalkan kita tambahin, bentar. Nih, kita tulis jangan menggunakan internal Discord nih. Nah, tuh kita bisa begitu masukin kayak gitu, dan bisa memasukkan juga yang seperti ini. Nah, tuh tulisannya karena dapat menyebabkan copyright atau kecurangan. Itu. Nah, nih tuh ada kan di gambarnya ada chat kita. Jadi kita bisa linknya itu kita ke Chrome, bisa muncul gambar kita. Jadi kalau di website lain tuh nanti kayak yang pemiliknya yang malah muncul, bukan kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Basir dari kelas 11-2. Jadi hari ini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang codingan image yang sudah Alif jelaskan. Jadi tadi adalah basicnya, kita untuk masukkan sebuah logo dalam suatu codingan itu dengan kode SRC. Masukin logonya, logo SMA 2 Kota Tangerang Selatan, ini contohnya. Tadi udah dirun sama Alif. Nah, gimana sih kalau misalnya si kata-katanya dari satu ini hilang, G atau N nya hilang, jadi kayak PG doang kayak gini, N nya hilang. Nah, ini pastinya tidak, kalau kita running dia error ya, tidak keluar seperti ini, tidak ada kata-katanya. Nah, itu menggunakan ALT namanya. Jadi ALT, nah ini kita kasih judul, misal web programming Munzer seperti ini. Nanti saat kita run, nah ini ada web programming Munzer, dan kalau misalnya kita buka namanya Chrome juga ada web programming Munzer. Kebetulan di laptop saya ini tidak nge-crash. Nah, tapi apa bila dia tidak keluar web programming Munzer kayak yang tadi, yang sebelum kita tambahin ALT,
itu ditambahkan width di sini. Ya, width seperti ini. Kita ambil contoh 200. Nah, 200 adalah pixelnya. Nah, kalau kita run tuh, nanti hasilnya akan terlihat ada web programming Munzer, dan dia akan menjadi sebuah kotak seperti yang saya peragakan ini. Ya, ada kotak di sini dan tidak muncul logonya, tapi dia ada tulisan web programming Munzernya. Jadi ya, kalau logonya crash, sekarang kita hilangkan dulu semua. Oke, kita hilangkan dan kita masukkan yang namanya title. Nah, title ini adalah sebuah kode untuk judul. Nah, judulnya misal kita mau bikin namanya logo di sini. Ini udah ada logo Munzer. Logo Munzer seperti ini. Nah, lalu kita connecting. Nah, ini nanti ada logonya di sini, ada tulisan logo Munzer dan logo Munzer. Itu adalah fungsi dari title. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mahes. Nah, selanjutnya saya akan bahas tentang cara mengatur ukuran dari logo. Jadi di sini dibagi menjadi width and height. Jadi width itu untuk mengatur tingginya, terus width itu untuk mengatur lebar, dan height itu untuk mengatur tingginya. Jadi misalkan seperti gambar yang akan saya buat nih sebentar. Nah, jadi saya akan menggunakan width yaitu 500. Jadi gambar itu seperti ini, seperti yang ada di video. Nah, ini gambar width 500. Lalu saya akan mencoba dengan height 1000. Nah, jadi gambarnya itu tertarik ya, jadi nggak beraturan lah. Lalu selanjutnya lebar ini dibagi lagi menjadi dua dengan format px atau menggunakan dengan px atau pixel, atau dengan format persen. Jadi jika kita menggunakan persen, itu berarti sama dengan setengah dari perbesaran halaman. Misal kita menggunakan 50%, berarti contohnya seperti di gambar berikut ini. Sebentar, saya ketik dulu. Nah, ini seperti ini 50%. Lalu saya akan coba lagi menggunakan 75%. Nah, jadi gambarnya semakin WP kita perbesar, gambarnya juga ikut membesar. Jadi kurang lebih tentang pengertian height dan weight dan height seperti itu. Jadi kembali lagi, width itu untuk mengatur lebar, height itu untuk mengatur tinggi, dan semua itu dibagi lagi dengan format yang berbeda, yaitu px atau pixel dan persen. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi terakhir yang ada di video ini. Jadi materi ini akan membahas tentang bagaimana membuat sebuah gambar itu dapat dijadikan hyperlink seperti materi sebelumnya. Jadi ini adalah menggabungkan materi hyperlink dengan materi image. Pertama-tama ini image-nya kita copy dulu. Yang ada src-nya ini, image logo SMAN 2 Kota Tangerang Selatan. Nah, terus kita buat masuk hyperlinknya, kita kode dengan A, kita enter, masukkan dari image-nya itu yang ini, yang udah kita copy tadi. Lalu di bagian A yang bagian atas ini kita bikin hyperlink href dengan kita masukkan linknya http. Biasanya itu orang-orang mengambil link itu dari Facebook, bisa juga dari TikTok ataupun sebagainya, seperti Instagram untuk masuknya. Tapi ini kita untuk uji coba kita pakai
link dari Google. Ini slash www.google.com/ kita tulis web pemrograman Munzer. Nah, kayak gini. Nah, saat kita run, ini nanti akan, nah, apa yang dibilang seperti linknya nanti kalau misalnya kita lihat di sini, ini kursornya, anak panahnya seperti panah biasa. Sedangkan pas kita masukkan ke ini bisa masukkan ke logo, ini bisa kita klik seperti tanda tangan seperti ini. Kalau kita klik, karena ini kita nyambung ke Google, nah jadi dia masuk ke Google seperti ini contohnya ya. Oke, tidak bisa. Oke, mungkin itu sekian penjelasan materi tentang image dan hyperlink dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.